Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatunisa Hanato di channel YouTube aku Saskia Rahmatunisa dan episode My Dari 2. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai peran kewajiban sebagai suami istri dan berhubungan dengan orang tua. Ini sudah direkomendasikan oleh Zat Ahmed mengenai ikatan pernikahan. Jadi gini, biasanya ya guys, ketika suami istri sudah selesai melakukan bulan selama beberapa hari, mereka biasanya akan kembali ke rumahnya masing-masing, terutama kepada keluarga, ke rumah orang tuanya. Ya ini sebenarnya dua cara ya, ada dua tipe suami istri. Yang pertama tipe suami istri yang tinggal sendiri ya, baik di apartemen, di rumahnya sendiri ataupun di villa. Dan yang kedua adalah ditinggal di rumah orang tua seperti yang tadi di telenovela. Walaupun telenovela itu yang dikatakan dalam itu kan cuma fiksi, tapi kita menginspirasinya juga. Oke. Selain suami istri itu juga melakukan tanggung jawab kewajibannya sebagai suami istri itu dalam bentuk pekerjaan rumah, bebas mengurus anak. Nah, kebiasaan membantu pekerjaan orang tua juga tidak boleh dilupakan. Kenapa? Karena kalau kita, sebagaimana kita ketahui kan sekarang ini kan banyak kita mengetahui dari dulu tuh kan banyak suami atau istri yang punya anak itu kan sengaja dilupain demi mendahulukan istri suaminya sendiri. Nah, tapi itu kan justru berakibat tidak baik, guys. Nah, kalian seperti kita tahu ya, apa kewajiban suami istri untuk berhubungan itu penting? Ya penting sekali. Nah, tapi selain itu kan justru bisa memperbanyak pahala ya, memperbanyak pahala, mulai dapat masuk surga, ya seperti itulah. Jadi kenapa seperti itu? Karena kan kita biasanya kan kalau orang tua yang kesulitan, kita suami atau istri pasti akan selalu menolong untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena kan peran seorang suami itu tuh kan banyak sekali, seperti bekerja di kantor, terus biasanya bekerja di kantor itu tujuannya adalah untuk mencari nafkah, baik itu secara sederhana maupun semewah mungkin. Tapi bagaimana biasa semewah atau sederhana apapun, harus tetap bersyukur dengan apa yang kita kerjakan dan ikhlas, supaya ya seadanya aja lah. Jadi bisa bekerja dengan ikhlas. Sekalian setiap bulan kan harus diberi gaji, beberapa tidak peduli berapa jumlahnya. Nah, semenjak itu mereka lakukan setiap hari Senin sampai Jumat dari pagi sampai malam. Jadi kesibukan seorang suami pun tuh juga ditinggalin. Kemudian ini misalnya sahabat hidupku ya, seorang suami aku. Nah, sedangkan aku sebagai pasangan suami istri, biasanya karena suka mengikuti kebiasaan seperti kita masa lajang, seperti main-main seperti itu. Tapi bagaimana dengan kewajiban sebagai istri? Gampang. Sebelum memulakan hari itu, suami istri itu harus selalu membereskan rumah, terus mengajarkan perbantu untuk membeli bahan-bahan makanan, terus menyediakan sarapan, terus menyetrika pakaian, memasak. Ya mungkin memasak itu bagi seorang istri kan juga yang wajar, tapi kalau memudahkannya dengan bantuan apapun supaya tidak cepat salah, maksudnya tujuannya tidak cepat gosong kayak sekarang kan biasanya kan kalau memasak yang tidak benar itu kan juga menggosong, tapi lama-lama kan terbiasa untuk belajar ya. Atau kalau kita tidak mampu atau tidak sanggup karena keterbatasan mental atau autistik ya, misalnya autistik yang udah beristri nih, harus bisa menyewa jasa pembantu atau asisten rumah tangga supaya pekerjaannya jadi lebih ringan. Karena kan kita tahu bahwa wanita autistik yang bergelar istri itu pasti makanannya juga khusus-khusus juga, seperti masa diet ya, melakukan diet seperti itu. Terus peran lain sebagai istrinya lain adalah mengurus anak. Mungkin mengurus anak, baik anak kandung ataupun anak angkat ya. Anak angkat itu boleh kita diadopsi ya, kalau misalkan mengalami keguguran ya, mengalami keguguran anak ataupun kegagalan berulang kali, itu kan bukan hal juga terjadi sih, tapi karena memang untuk mengurangi tekanan jiwa yang dimiliki seorang anak yang selama ini sempat gagal. Nah, kalau ibu kandung ya, kalau malah mengalami anak itu kan juga bisa untuk sehari-hari ya. Biasanya kalau udah selesai makan bekerja, biasanya kan istri bisa bekerja hari Sabtu Minggu. Kenapa harus Sabtu Minggu? Karena gini, Senin sampai Jumat istri itu tuh peranannya itu juga sekedar membantu pekerjaan orang tua kan sudah cukup baik ya. Misalnya menyetrika, memasak, mengapa lantai. Karena kenapa? Karena kan pekerjaan orang ibu dan sudah anak istri itu kan bisa mengurat erat hubungan antara istri dan juga ibunya. Jadi kan harus berbakti kepada ibu juga guys, seperti bagaimana layaknya seperti itu. Karena kan kita sering banget nih dengar cerita FTV yang karena bisa membawa pengaruh buruk walaupun berunsur religi tentang tidak mengakui ibunya, berhak kepada ibu. Nah, itu jangan dicontoh ya, dicontoh seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa akibat badan tidak baik, akibat pengaruh tayangan tersebut. Jadi mau tidak mau sebagai seorang istri itu harus selalu menunjukkan tidak bukan hanya segera waktu pekerjaan menaati kehormatan suami, tapi juga kepada orang tuanya sendiri ya, baik itu ayah maupun ibu dan sebagainya. Nah, jadi itulah peran terakhir sebagai seorang istri adalah ketika bekerja pada setiap hari Sabtu Minggu dari rumah,
kita kadang tuh sering banyak kali nih ada juga suami istri yang kompak sebagai seorang gamers ya. Ya aku beruntung banget sih dapat inspirasi juga. Kalau misalnya aku udah ada sahabat hidup, ya insya Allah bisa buat kerja lagi vlog seperti yang saya lakukan ini ya. Oke, jadi thank you banget ya Jat Ahmed atas rekomendasikan videonya. Kalau kalian nonton ini bisa menginspirasi, jadi kita tidak perlu mengulang membahas itu lagi. Ya sudah cukup lah topiknya, gak boleh mengulang topik ya. Jadi pesan saya sebagai suami istri baik yang berpental buruk maupun baik ya, hargailah kedua orang tuamu yang sedang membantukan, ringankan bebannya dengan membantu bekerja orang tua, karena akan mendapat pahala yang lebih berlipat ganda dan di akhirnya akan mendapat surga. Oke, tapi video kali ini juga bisa manfaat, dan jangan lupa subscribe untuk follow sosial media aku, komen di deskripsi aku di sini untuk menambahkan komentar kalian mengenai video aku tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.